Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Utami. Saya di sini mewakili kelompok 7 untuk menyampaikan materi tentang kelompok kami. Kelompok kami mengambil judul tentang dampak terjepitnya kapal Even Green di terusan Swiss. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Titania Vanessa, NIM 015, yang kedua Lydia Laili Solawati, NIM 020, yang ketiga Elvi Siviana, NIM 029, dan yang keempat saya Indah Dwi Utami, NIM 034, dan yang terakhir Erwin Dwi Nurdiana, NIM 042. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ya, ini merupakan kapal Even Green yang terjebak di terusan Swiss. Nah, kapal ini merupakan kapal yang mengangkut beberapa kontainer dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, yang diangkut dari satu negara menuju ke negara lain. Oke, Evergreen merupakan sebuah kapal peti kemas dengan golongan kelas Golden yang mungkin saat ini menjadi salah satu kapal kontainer terbesar di dunia. Kapal ini merupakan kapal yang dimiliki oleh Soikisen Kaisa atau anak usaha Imbari Shipbuilding yang dioperasikan oleh Even Green Marine. Kapal Even Green merupakan salah satu kapal terbesar di dunia yang digalakan atau dibangun oleh Imabari Shipbuilding di Jepang pada Natal 2015. Nah, pembuatan kapal ini tuh memakan waktu kurang lebih 3 tahun, yang rampung pada tanggal 25 September 2018. Even Green Marine Group merupakan perusahaan yang mengoperasikan kapal kontainer untuk memindahkan barang dari satu negara ke negara lain di seluruh belahan dunia. Kapal Even Green Marine ini juga merupakan kapal yang terlibat bisnis terminal, operasi kapal penerbangan, dan transportasi barang bermotor, serta manufaktur peti kemas. Oke, selanjutnya, peristiwa tersangkutnya Ever Given bermula saat kapal berbobot sekitar 200.000 ton itu berlayar di terusan Suez. Badai pasir tiba-tiba melanda dan tiupan angin kencang membuat awak kapal kesulitan mengendalikan Ever Given. Lambung kapal pun bergeser, tertiup angin dan tersangkut di daerah dangkal tepi terusan Suez. Ever Given diketahui sedang dalam pelayaran dari Cina menuju Rotterdam, Belanda. Kapal raksasa itu diketahui mampu membawa 20.000 peti kemas 20 kaki dalam lambungnya. Berusia sekitar kurang lebih 150 tahun, terusan Suez adalah salah satu rute perdagangan terpenting di dunia, di mana sekitar 10% dari semua perdagangan maritim internasional melewatinya. Menurut otoritas terusan Suez atau SCA, ada hampir 19.000 kapal atau rata-rata 51,5 kapal dengan tonase bersih 1,17 miliar ton selama 2020. Adapun dampak dari peristiwa tersebut, pertama, logistik global terganggu. Melihat vitalnya jalur pelayaran ini, diprediksi bahwa jalur logistik global antara Asia dengan Eropa bisa terganggu. Akibat peristiwa ini, sekitar 200 kapal lego jangkar di sekitar terusan yang mempersingkat pelayaran dari Asia ke Eropa tersebut. Kedua, tertutupnya jalur pelayaran. Sebagai di antaranya juga dilaporkan terpaksa mengubah rute pelayaran melintas Tanjung Harapan untuk menuju ke Eropa. Rute Tanjung Harapan adalah memutar melintas selatan benua Afrika dengan jarak tempuh sekitar 20 hari. Ketiga, harga minyak melonjak. Karena terjebaknya kapal Ever Given di terusan Swiss membuat beberapa kapal tanker minyak menjadi terlambat. Kapal-kapal minyak ini yang membawa 13 juta barel yang melewati sungai tersebut terpaksa turun jangkar, hingga kapal Ever Given kembali ke jalur. Dampak yang terjadi, dampak ekspor dari Asia ke Eropa. Karena terjebaknya kapal Ever Given di terusan Suez membuat barang-barang dari Asia menuju Eropa menjadi terlambat. Beberapa komoditi seperti olahan makanan, food or beverage, nikel, tembakau, olahan kayu, mebel, dan lain-lain
Dampak ke Indonesia. Kapal dari Indonesia untuk keperluan ekspor-impor pun ikut terkena imbasnya. Untuk berapa banyak kapal Indonesia yang tersendat di jalur tersebut. Adanya dampak negatif dari kejadian ini, kenaikan ongkos terjadi karena naiknya biaya bahan bakar yang lebih besar. Jika semakin lama perjalanan, maka biaya lain juga akan membengkak, terutama untuk awal kapal. Selanjutnya, siapa yang menanggung kerugiannya? Lyot menyatakan, hingga 90% pengiriman tidak diasuransikan untuk penundaan. Akibatnya, pengacara akan terus sibuk berdebat tentang siapa yang harus membayar tagihannya. Untuk menurunkan muatan kapal ke dermaga yang bukan tujuannya, biayanya harus mencapai beberapa juta dolar US, belasan sampai puluhan miliar rupiah. Menurut perkiraan Jay Sorma dan Clyde NGO, karena kontainer harus diturunkan dulu. Namun, polis asuransi mengangkut kebanyakan ditanggung oleh beberapa perusahaan. Kata analisis Moody, Soichiro Mokimoto, oleh karena itu pembayaran mungkin akan dibagi oleh perusahaan asuransi dan reasuransi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.